Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pupena Jilid 3C tema 6, Energi dan Perubahannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka bukunya halaman 173. Di sana ada Ayo Pelatih Bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Penghematan Listrik di Sekolah. Lalu pertanyaan-pertanyaannya ada di belakangnya ya adik-adik ya. Di halaman 174. Nomor 1, tulislah informasi-informasi dari paragraf 1 pada teks. Apa saja informasinya? Yang pertama adalah penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Nomor 2, berdasarkan informasi pada teks, tulislah manfaat membuka jendela dan gorden kelas pada pagi hari. Jawabnya adalah pastinya agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Nomor 3, diskusikan pokok informasi setiap paragraf yang menyusun teks dengan teman sebelahmu, kemudian tuliskan kembali dengan kalimat efektif. Nomor 3, jawabannya panjang. Yang pertama, informasi itu adalah penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Informasi penting yang kedua adalah tujuan dari membuka jendela dan gorden pada pagi hari agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Dan informasi yang ketiga adalah siswa menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Silakan stop videonya dan disalin agar adik-adik tidak ketinggalan dalam menyalin jawaban yang panjang ini. Lalu kita lanjutkan ke halaman 178, ada Ayo Pelatih PPKN nomor 1. Tulislah kewajiban dalam memanfaatkan energi. Kewajibannya apa saja? Yang pertama adalah menggunakan energi, itu kan kecoret kalau pakai pensil. Menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua menghemat energi, dan yang ketiga menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nomor 2, sumber energi apa saja yang seharusnya dihemat pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang? Sumber energi apa aja yang harusnya dihemat? Yang pertama adalah energi listrik, yang kedua energi air, dan yang ketiga energi fosil. Energi fosil itu yang kita gunakan sehari-hari untuk bahan bakar kendaraan bermotor, itu termasuk energi fosil ya adik-adik ya. Nomor 3, mengapa hemat energi termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila? Jawabnya adalah karena menghemat energi merupakan sikap yang dilakukan demi kepentingan dan keadilan seluruh masyarakat. Nomor 4, tulislah 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap menghemat energi. Yang pertama, mematikan keran jika tidak digunakan, kemudian membuka jendela dan gorden pada pagi hari. Gunanya agar udara atau sirkulasi udara berganti ya adik-adik ya. Sekarang kita ke halaman 179, ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia di sini. Amatilah gambar berikut dan buatlah cerita di buku tugasmu berdasarkan gambar dan kata kunci yang diberikan. Kata kuncinya ada boros, penghematan listrik, energi, tanggung jawab, dan lampu. Sudah saya buatkan di sini adik-adik. Saya baca ya, sekolah adalah tempat bagi murid untuk menimba ilmu. Titik. Kita juga menggunakan energi listrik di sekolah. Titik. Kita tidak boleh boros saat menggunakan energi listrik di sekolah. Titik. Kita harus bertanggung jawab dan menghemat penggunaannya. Titik. Salah satu caranya adalah mematikan lampu di siang hari. Baiklah, kita menuju ke halaman 182, ada matematika. Nomor 1, tentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang berikut. Gambar A, B, dan C sudah saya letakkan di sini. Yang pertama kita lihat dulu yang A. Kita hitung luasnya berapa dan kelilingnya berapa.
Ini yang A. Kalau luasnya kita hitung menggunakan angka 1, 2, 3 di dalam kotak ya adik-adik. Ini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti luasnya adalah 8 petak satuan. Sedangkan kelilingnya, kalau keliling kita hitungnya dari sisi luar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi gambar yang sama, kalau luasnya di dalam, kalau kelilingnya di luar. Luasnya 8 petak satuan dan kelilingnya 12 petak satuan. Sekarang yang B. Yang B luasnya adalah 16 petak satuan dan kelilingnya ada 16 petak satuan. Yang C luasnya adalah 32 petak satuan dan kelilingnya adalah 24 petak satuan. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir berikut. A, B, C. Yang A dulu. Yang A 1, 2, 3, 4 berarti luas sama dengan 4 petak satuan. Sedangkan kelilingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 petak satuan. Adapun yang B luasnya adalah 9 petak satuan dan kelilingnya adalah 12 petak satuan. Kemudian yang C. Yang C saya hitung langsung di sini ya adik-adik ya. Oke, kita hitung adik-adik ya. Yang kotak berwarna abu-abu inilah kita hitung di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti luasnya adalah 20 petak satuan. Adapun kelilingnya ini dia 1, 2, 3, 4. Ini juga sisi sebelah kanannya dihitung 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 20. Berarti kesimpulannya adalah luas 20 petak satuan dan kelilingnya adalah 20 petak satuan juga. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 183. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Baca dulu sebuah teks berhemat BBM saat berangkat ke sekolah. Setelah mengamati gambar dan membaca teks dengan cermat, tulislah pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan gambar pada kolom yang tersedia. Ada pertanyaan, ada jawaban. Oke, pertanyaannya dulu. Yang pertama, bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Jawabannya ada di sini, adik-adik. Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya ke sekolah naik mobil atau motor atau kendaraan umum. Nomor 2, apa manfaat menggunakan kendaraan umum? Jawabnya ada di sini. Kotak yang selanjutnya yaitu naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat BBM. Kemudian nomor 3, siapa saja yang mengantar Dedi ke sekolah? Jawabnya ini, ayah atau ibu. Pertanyaan nomor 4, mengapa perjalanan ke sekolah tidak ditempuh dengan berjalan kaki? Jawabnya, karena jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki setiap hari. Oh, berjalan kaki gitu. Nomor 5, kapan Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah? Jawabnya ada di sini adik-adik, setiap hari. Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya. Kita akan lanjutkan lagi pelajarannya di video berikutnya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi yang tidak skip videonya. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Bupena Jilid 3C. Tema 6 yang berjudul energi dan perubahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.